Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dengan kode emitennya ini PGEO. Untuk profil dari company ini sendiri, Perseroan merupakan afiliasi Pertamina dan pemegang kuasa pengusaha panas bumi terbesar di Indonesia. Nah, per tanggal 30 Juni 2022 ini Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak atas 13 kuasa pengusahaan panas bumi dengan kapasitas terpasang keseluruhan yaitu 1.877 MW, di mana sebesar 672 MW ini dioperasikan sendiri dan sisanya ini dioperasikan oleh para kontraktor KOB. Nah, Perseroan juga berfokus pada tenaga panas bumi hulu dan hilir dan telah mengembangkan proyek-proyek tenaga panas bumi milik Perseroan dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan panas bumi dan komponen-komponen produksi listrik serta teknologi yang Perseroan dapatkan dari para pemasok yang memiliki hubungan kuat dengan Perseroan. Perseroan ini memperoleh sebagian besar pendapatannya dari penjualan listrik secara langsung dan tidak langsung ke PLN, yang merupakan perusahaan utilitas listrik milik negara Indonesia, dan penjualan uap ke IPP dan PLN. Nah, ini bisa dilihat proyek-proyek panas bumi Perseroan yang beroperasi, di mana sekitar ada 672 MW ini kapasitas yang terinstall untuk operasi sendiri dan sisanya ada di sini. Oke, kemudian untuk struktur IPO, jumlah saham yang ditawarkan ini sebanyak 10 miliar 350 juta lembar atau persentasenya 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya itu Rp500 per lembar, harga pelaksanaan pada kisaran 820 hingga 945. Nilai IPO yang akan didapatkan yaitu maksimal 9.780 miliar 750 juta rupiah, di mana penjamin emisi kali ini ada CLSA Sekuritas Indonesia, Credit Suisse Sekuritas Indonesia, dan Mandiri Sekuritas. Kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awal 1 hingga 9 Februari 2023, tanggal efektifnya 16 Februari 2023, masa penawaran umum 20 hingga 22 Februari 2023, tanggal pencatahan yaitu 22 Februari 2023, tanggal distribusi sahamnya 23 Februari, kemudian untuk tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 24 Februari 2023. Nah, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh Perseroan, 85% ini untuk pengembangan usaha sampai dengan tahun 2025. Sementara sisanya yaitu 15% untuk pembayaran sebagai Facilities Agreement tertanggal 23 Juni 2021 antara Perseroan dengan Mandated Lead Arrangers, Kreditur Sindikasi Awal, dan PT Bank Mandiri Persero Tbk sebagai Facility Agent. Competitive advantage dari company ini, tenaga panas bumi yang memiliki kombinasi menarik dibandingkan dengan jenis pembangkit listrik lainnya dengan keunggulan biaya yang kompetitif, dinamika industri yang kondusif, dan kebijakan pemerintah yang mendukung energi panas bumi. Salah satu perusahaan panas bumi terbesar baik di Indonesia maupun global dalam hal kapasitas terpasang yang didukung oleh cadangan sumber daya panas bumi yang besar, dan lain sebagainya. Nah, ini ada faktor-faktor risiko yang patut diperhatikan. Risiko utamanya yaitu Perseroan bergantung pada kemampuan untuk mempertahankan kinerja reservoir panas bumi serta menemukan dan mengembangkan cadangan panas bumi tambahan. Kemudian risiko usaha yaitu eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya panas bumi yang tunduk pada risiko dan ketidakpastian subsurface. Kemudian untuk risiko umum, di sini ada perubahan ekonomi domestik, regional atau global, pemerintah daerah yang dapat memberlakukan pembatasan, pajak dan retribusi daerah tambahan dan atau yang bertentangan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk investor sendiri patut untuk mencermati risiko berikut, diantaranya saham Perseroan yang dapat dikategorikan tidak liquid. Kemudian saham Perseroan sebelumnya tidak pernah diperdagangkan secara publik dan terdapat kemungkinan bahwa penawaran umum ini tidak menghasilkan pasar yang aktif atau liquid untuk saham Perseroan. Kemudian kondisi pasar dan ekonomi serta pemberitaan media yang negatif ini dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan yang dapat berfluktuasi secara luas. Kemudian di sini ada key financial highlights untuk neraca keuangannya. Kalau kita lihat
rasio-rasio per 30 September 2022, current rasionya itu berada di angka 0,3 kali. Kemudian debt to equity rasio tercatat 0,9 kali, debt to asset rasionya 0,5 kali, ICR dan DSCR ini masing-masing 27,2 kali dan 10,2 kali. Kemudian ada laporan laba ruginya di sini. Kalau kita lihat rasio-rasionya per 30 September 2022, GPM dan NPM ini masing-masing 57,4%, kemudian 38,8%, return on asset dan return on equity masing-masing 4,6% dan 8,5%. Pertumbuhan revenue-nya 3,9% dan net income-nya tumbuh 67,8%. Oke, sekian paparan kali ini. Terima kasih.